Ini juga yang mana kadang-kadang Anda masih kagok juga. Eh, Soalnya ini. Anda bagi yang mana sih yang ini? Oh, ya, di situ kelihatannya gimana? Yang ini kali ini. Ya, 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 sudah. Diksi ya. Jadi kepentingan yang paling mendasar dari bahasa itu adalah pilihan kata atau diksi. Ya, persoalannya untuk apa sih kita belajar diksi agak teori ini separuh teori dan separuh praktis juga gitu ya. Karena kan kalau kita breakdown, kita urai misalnya satu rangkaian kata, bahkan rangkaian ceramah seperti ini, kalau kita breakdown terdiri dari eh, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf, paragraf terdiri dari kalimat, kalimat terdiri dari diksi ya. Kita nggak akan membahas sampai suku kata, sampai fonem, sampai apa, vokal, konsonan, nggak sampai seperti itu ya. Tapi kita berkepentingan terhadap masalah diksi ini karena SKL atau eh, lulusan dari FG Institute itu kan dicita-citakan ya, diharapkan ya menjadi calon dai ya, akademisi ya, dai ya atau guru pendidik akademisi gitu, yang akademis gitu ya. Jadi kepentingan kita terhadap diksi itu, apakah diksi itu baku atau tidak, nah gitu ya. Apakah diksi itu sudah tepat dari sisi ragam yang digunakan ya, ragam ilmiah atau bukan, ragam ilmiah atau ragam populer ya, kita harus mempertajam tuh. Kemudian Anda tambahkan baru tadi nih, tambahkan nih. Kalau dari kuliah yang tahun lalu cuma poin 1 dan 2, tadi baru Anda tambahkan masalah kesantunan ya. Santun atau tidak pilihan kata itu. Karena kalau kita mau jadi ilmuwan, mau jadi pendidik, mau jadi akademisi sekaligus gitu ya. Kita bukan cuma diharuskan pandai memilih kata yang baku, berterima secara bahasa ya, yang benar, baik dan indah yang kemarin kita udah bahas. Kemudian apakah kosakata itu atau diksi itu ilmiah gitu ya. Tapi juga kita perlu tahu bahwa diksi itu santun atau tidak, karena itu Islam ya. Karena kan kita belajar dalam kerangka Islamic worldview gitu ya. Pilihan kata itu santun atau tidak gitu. Itu ini tambahan ya, tambahan faedah di angkatan Antuna nih semuanya nih. Karena kalau kita berbicara tentang kesantunan, itu diksi adalah salah satu unsur terpenting ya, ada diksi, pilihan kata. Kemudian Islam juga memperhatikan masalah nada tinggi rendah suara dan volume ya, keras kecilnya suara itu diatur loh dalam dalam Islam ya. Bahkan bahasa bukan cuma bahasa yang terucap ya, bukan cuma nutuk, tapi juga bahasa tubuh, bahasa sikap, cara berjalan ya. Ketangkap ya suara saya ya? Ketangkap Ustadz, jelas. Oke, oke. Jadi itu tadi ini faedah yang baru di angkatan sekarang ini, ada poin tambahan kesantunan dalam pelibatan diksi dalam berbahasa gitu ya. Ada topik tentang kesantunan. Ya mungkin anti semua udah pada tahu semua ayatnya tuh di surat Al-Hujurat misalnya, di situ Allah Subhanahu wa taala menyeru orang yang beriman agar tidak meninggikan suara ya, intonasi dan volumenya. Jadi nada tingginya la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Ini kan berkata-kata juga gitu. Jadi, tapi kerangkanya adab ya, kerangkanya kesantunan, bukan cuma pilihan kata, tapi juga berbarengan dengan itu intonasi dan volume suara. Eh, Volume suara, kemudian nada suara itu kan kita akui ya. Kadang kita mendengar suara itu kok nggak enak gitu, ketawanya nggak enak, apa nadanya nggak enak itu kan mempengaruhi hati ya, mempengaruhi pikiran dan perasaan si komunikan, orang yang jadi sasaran bicara. Di ayat ini Allah berfirman bahwa meninggikan suara
dan mengeraskan suara itu bisa menghapus pahala seseorang ya. Para sahabat maksudnya konteksnya di sini. Karena bahas sekilas aja di surat Luqman juga sebagaimana Antuna sudah tahu semua, ketika Luqman menasihati anaknya yang salah satu apa butir nasihatnya itu kalau berjalan mbok ya sederhana gitu ya, nggak dengan karena ada cara berjalan tuh yang seperti orang sombong memang kelihatan ya. Sederhanalah dalam berjalan, lunakan suara. Waqsid fi masyika wagdud min sautik, suara lagi. Inna angkarol aswati la sautul hamir. Masalah suara tuh juga volume itu juga bagian dari adab kesantunan gitu ya. Bukan cuma itu, Islam juga memperhatikan bahasa tubuh tadi, cara berjalan ya. Salah satu sifat ibadur rahman itu, walaupun saya juga belum bisa mencapai taraf ini, cuma ini karena pengajaran kita sama-sama berdoa kepada Allah diberi taufik ya. Bisa jadi ibadur rahman yang jalannya itu haunan ya. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, ucapan mereka, diksi mereka ya kan biar nyambung sama kuliahnya. Mereka mengucapkan salam, kata-kata yang bernada kedamaian ya. Kalau disapa orang bodoh, reaksi mereka, respon mereka dengan kata-kata yang bernada kedamaian gitu. Ini juga salah satu kompetensi yang nggak bisa sama saya masih belum juga nih. Saya kalau kalau diganggu orang di jalan masih masih emosi juga, dalam hati masih gerundel gitu. Itu ini SKL yang tinggi banget ya, kompetensi yang tinggi banget. Kalau bisa menjawab hinaan orang bodoh dengan ucapan yang mengandung keselamatan ya, kita nggak gubris. Ah gitu ceritanya. Makanya kalau 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 ngomong kayak gini kayak Ustadz nih. Mohon maaf. Ah, tadi Ana sempatkan screenshot ini dari tafsir Sa'di. Apa sih yang dimaksud yamsyuna alal ardi haunan? Berjalan di atas bumi dengan haunan, dengan rendah hati gitu ya. Dijelaskan dengan kata-kata sakinina mutawadhi'ina lillahi walil khalqi. Wahada wasfun lahum bil waqari was sakinati wat tawadhu'i lillahi wali ibadihi. Maksudnya ini tafsir yang paling basic, dia berjalan itu tenang gitu ya. Tawadu kepada Allah ya, rendah hati juga kepada orang ya. Ini adalah sifat karakter ya. Karakter mereka yang disifati dengan wakor, ketenangan, kewibawaan ya, kewibawaan, sakinah, ketenangan sama tawadu, rendah hati. Karena sikap-sikap batin itu tercermin juga dalam gerak-gerik tubuh ya, dalam pilihan kata, dalam nada, ya kan, dalam volume dan dalam sikap tubuh. Ah, ini coba nih kita latihan nih, batinnya keluar dari sini dulu nih. Sekarang kan kita coba bawa misalnya diksi karena kita mau jadi ilmuwan ya, jadi akademisi lah ya, ya sarjana toh, sarjana kan berarti orang yang akrab dengan ilmu ya kan, sarjana. Ada dua ragam misalnya di sini ada populer, ada ilmiah. Ayo kita latihan. Anak kasih isyarat bahwa diksi yang ilmiah biasanya agak ke Inggris-Inggrisan, ke barat-baratan. Kenapa? Karena memang dunia akademis kita masih dalam tanda petik dominasi atau hegemoni budaya barat ya. Jadi kalau mau keren ya nadanya apa pilihan katanya tuh ke Inggris-Inggrisan. Tapi dengan cara itu kita lebih berwibawa di dunia akademis. Kalau kita di konteks umum kita bisa membahasakan apa namanya dakwah dengan kata-kata yang akademik, kita kan punya nilai di mata umum lah. Ya. Coba kita coba nih pendapat misalnya di sini ya, argumen, opini. Kalau pengakuan silakan, Umahat. Pengakuan apa? Bahasa ilmiahnya yang ke Inggris-Inggrisan, Anda kasih syarat ke Inggris-Inggrisan, ke barat-baratan. Pengakuan, ada yang berani? Rekognisi, apresiasi, gitu ya.
Pertentangan misalnya. Yang ke barat-baratannya apa? Istilah ilmiahnya apa? Dibilang ilmiah itu biasanya agak ke barat-baratan. Ya. Kalau kita bisa menguasai kosakata akademis kita dengan istilah-istilah Arab, ya mudah-mudahan istilah Islami maksudnya itu akan lebih baik lagi. Coba pertentangan apa misalnya? Silakan Om. Pertentangan istilah kerennya apa? Kalau kata Zainuddin MZ, istilah kerennya apa? Iya. Boleh dicoba? Kontradiksi, kontroversi, pertikaian, anak kecil saya, konflik. Coba kalau ada lagi yang contoh yang lain? Kolot apa? Uangnya Haula sama si itu ada itu kan Bu Tari kan Bunda Tari kan. Ini kan emang taruh di buku kan gitu tuh. Aku lagi kemarin gitu kan. Nanti aku dianya udah semana aku tutup ngeliat lagi tuh buka. Kalau Bu Hamidah? Ya soalnya udah ditutup. Apa kalau kolot? Konservatif. Inggris semua ya? Pernyataan, statement. Ada lagi nggak yang lain? Sampai sini paham nggak kira-kira gambarannya? Apa ada persoalan? Masih ada pertanyaan? Kalau ada ragam populer, populer itu yang kira-kira kalau digunakan semua orang paham ya. Masyarakat awam, orang terdidik, terpelajar, semua paham. Tapi kalau ragam ilmiah, biasanya yang paham orang-orang yang akrab sama dunia akademik ya dengan istilah-istilah yang ke barat-baratan atau ke Inggris-Inggrisan gitu ya. Kita coba lagi satu, misalnya ini coba. Silakan. Ini gampang banget. Silakan dari Ibu siapa ya? Apa anak panggil ya? Ibu Happy misalnya. Cerita apa? Gambaran ya Ustadz ya? Atau yang mana? Ya, Naras, gam- yang gambar cerita? gambaran. Oh, gambaran. Gambaran tuh suatu ini apa? Dik, eh maksudnya diksinya oh, bukunya Bu. Diksi kata aja, kata ilmiahnya apa? oh, kata ilmiahnya. Nggak usah nggak bukan definisinya, sinonimnya tapi dari Ilustrasi bukan Ustadz? pinter ilustrasi. Kebetulan nemu. Ada lagi nggak yang lain itu selain ilustrasi? Eh, Ibu Mutmainah, Umri, Iya, Ustaz. ya apa Kalau ada gak yang lain? Uhti Aisyah, Naila, untuk serangan misalnya serangan apa? Apa? Suaranya nggak jelas. Nggak kedengeran. Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Wow. Emang jawaban paling gampang itu loh, walau alam bisawab tuh. Tuh. Mm-mm. Ilustrasi, bercanda aja. Deskripsi ya, pemaparan, eksposisi, Posisi. bisa juga eksplanasi bisa, tapi nanti di penjelasan eksplanasi misalnya. Semuanya serapan Inggris ya kan? Iya. Tindakan apa? Gampang nih. Tindakan, aksi. Aksi. Inggris semua ini, Inggris diserap. Jadi yang dimaksud ilmiah serapan Inggris, agresi. Sering dengar sih Ustadz ya, tapi karena kalau Nah, ah, kalau nggak karena jarang dipakai jadi nggak bisa nemu. nggak lewat tuh ya, nggak terinspirasi. Masih ada latihannya, penggalan, fragmen, bentuk. Ayo coba depannya F. Tebak kata. Kalau bisa nebak, saya dapat hadiah doa ya, jazakillah khairan. Gitu. Ya. Bentuk, format. Formasi. Ya, Oh, formasi bisa, format, formation bisa. Tokoh, F. figur. Ya, figur. Inggris semua ya, Inggris ya. Ayo tebak-tebakan, ayo. Ya, 17 sudah lewat lagi Agustus. Kecewa. Frustasi apa?
Frustasi. Frustasi. Aku frustasi. Perbedaan perlakuan. Ayo, Bu Aisyah, Bu yang lain dong. Ibu yang lain, Bu Hamidah. Mana suaranya Bu Kisaona? Orangnya kan nggak kelihatan. Bu Aisyah, ada dua Aisyah ini. Ibu Kisaona Aisyah dan Bu Hamidah. Oh, tak kecilin lagi. Perbedaan perlakuan. Diskriminasi. Diskriminasi. Wah, tahu kan? Ada nasinya Pilih-pilih tuh. ya, tahu semua kok. Udah tahu semua ya. Menguatkan, konfirmasi. Ada lagi ya kata-kata yang lain? Ada nggak kepikiran ya? Ingatnya konfirmasi, afirmasi, penguatan ya. Kemudian nanti ada yang kata-kata yang kita karena bergaul di dunia internasional, ada kata-kata mau nggak mau kita serap ya ke bahasa Indonesia, kemudian akhirnya kita Indonesiakan. Ini kita diksi ya, jadi cuma kata-kata aja. Tapi emang perlu pendalaman. Nanti Apa anak Ustaz? ya kenapa? Apa tadi terlalu cepat tadi belum Oh, cepet. sempat ini Ustaz. Ini Ya, Belum dia sempat paham. kan direkam Om. Tapi Ya, rekamannya belum lama di-share, Ustaz. belum bisa di-share. belum bisa di-share maksudnya? Rekamannya kan di itu yang di start. Oh, iya iya iya. Yang kemarin kemarin Belum, direkam. belum Tapi dari pertama belum Ustaz. tapi direkam ya. Direkam selalu, Cuma belum dibagi ke mahasiswi gitu. belum. Oh, harusnya bisa diulang. Ntar Anda bilang ke Ustadz Gozi atau siapa adminnya ya. Nah, beliau. Dan juga nanti ini nge-share PowerPoint ini ke siapa ya? Ke Ustadz Roja apa ke siapa? Satu roja aja Ustaz. Oke, Anda kirim ke dia buat dibaca. Juga ada latihan kalau mau ya, itu nggak dinilai. Cuma kalau mau kenalan sama diksi, dia orangnya baik sih. Kok jadi aku bukan maksudnya diksi itu ada dua latihan diksi ya. Nah, itu bisa ibu-ibu bisa latihan gitu. Ada misalnya anti misalnya milih antara resiko apa risiko, misalnya milih gitu, tik nanti ketahuan Oh, poinnya. Ada Google Formnya nanti buat latihan, gitu ya. Itu Indo. Sekarang misalnya tadi tentang ragam populer, Ya nggak apa-apa. Iya, Roja Sultan Ali. ahlan wasahlan. Ibu Yang Nabila suaranya belum, iya. Kami Apaan ini. Ustaz? Masih di luar, kurang jelas anak kedengarannya. Oh iya ya, antum suaranya jelas sih. Ya tadi kita lagi ngomongin diksi nih Ustadz Roja. Tadi udah ngebahas tentang ragam populer dan ragam ilmiah. Terus Ana bilang kita katakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa yang terbuka itu juga banyak menyerap kosakata asing ya. Karena pergaulan kita emang tidak bisa dihindari ya, bergaul dengan banyak kata-kata dan wacana-wacana asing gitu ya. Barangkali ada yang bisa bantu Ana, bullying ini Indonesianya apa? Pasti udah tahu dong. Perundungan ya, perundungan. Kan lebih enak ya kalau di Indonesia kan ya. Download, Mengunggah. terbalik unduh, dong. unduh, Unduh, unggah. Email, enggak, email apa email? email, Indonesianya. Surel ya. Surat elektronik, elektronik atau surel. baru Pak. Surel. Virtual world, Dunia fiksi. dunia Si teman maya dong. Anyway, Maya. Heeh. Si maya, dunia maya. Virtual kan dunia maya ya. Online, apa istilahnya kalau kayak kita nih pertemuan kuliah online apa? Dalam jaringan. dalam jaringan, Ya, daring. daring dalam jaringan. Itu daring ternyata singkatan ya. Iya, Terima kasih ya Ustazah, Nah, dapat ilmu baru ya. Daring itu ternyata singkatan dalam taunya, jaringan. Kalau luring berarti luar jaringan ya. ya, taunya waktu Wah, itu, waktu kemarin corona. iya. Anda tahu daring, luring, tapi kok daring luring dari mana ya? Ternyata itu singkatan ya. Iya, Daring dalam jaringan, luring luar dalam jaringan. jaringan. Ini buat pemanasan aja latihan ini. Coba ini juga nih.
Web apa bahasa diksi bahasa Indonesianya apa? Apa? Ada yang tahu? Tebak aja langsung. Man atau halaman. Ada laman. Link. Bahasa Indonesianya apa? Satroja boleh. Tan. Dan, oh iya, Chat. Obrolan. Ya. Apa ada yang lain? Chat itu. Netizen. Warganet. Hack. Kertas. Atau peretas. Sebetulnya lebih enak ya ketika kosakata asing ini bisa di Indonesia kan malah kayaknya lebih bagus gitu, lebih familiar. Selfie apa? Foto ya. foto. Gak enak ya, foto. Ya, sekarang kita udah sampai sini, udah kira-kira buat latihan aja ya, pemanasan latihan saja. Lewat aja, Pak. Ya, ada yang tanya gak? Silakan. Kalau ini waktunya cuma 1 jam soalnya. Tadi nggak dengar. Ya, syarat diksi, ya ini teori aja sih, maknanya tepat sehingga dipahami lawan bicara. Kedua, selaras konteks ya. Konteksnya gimana nih, resmi apalagi santai. Ya, di sifatnya akademis atau apa non akademis gitu ya. Selaras suasana gitu, suasananya lagi apa nih, sehingga tidak mengganggu dan atmosfer pembicaraan tidak rusak gitu ya. Karena pilihan kata itu kadang merusak suasana dan tidak menyinggung perasaan orang ya. Yang ketiga tadi karena kaitannya sama kesantunan, kaitannya dengan kesantunan, kita juga harus melihat sasaran bicara. Bahasa Arabnya kalau mukhotob ya, atau komunikan, orang yang diajak ngomong ya, sasaran bicara, audience. Nah, ini mah boleh antum baca karena rubrik ini banyak, rubrik bahasa WordPress.com bisa buat memperkaya kebahasaan antum semua. Diksi dari bahasa Latin yang berarti bicara, sabda, kata-kata atau ungkapan. Dari kata dicere. Nah, ini mah bisa dicari ya. Ya intinya pilihan kata KBBI, diksi itu adalah pilihan kata yang tepat dan selaras ya untuk mengungkap gagasan sehingga diperoleh efek tertentu yang diharapkan tuh. Inilah efek ini. Dalam masalah efek itu, kata-kata itu dahsyat ya. Jangan kata apa Anies Baswedan ingat ya, waktu masih di atas, jangan remehkan kata-kata. Katanya kan kalau sekarang kata-kata omon-omon gitu ya. Ngomong doang ya omon-omon. Terus kata Anies ya jangan remehkan kata-kata, efeknya dahsyat itu. Kalau kata-kata itu nggak punya makna, ya nggak akan Allah turunkan Al-Quran untuk sebagai mukjizat yang melemahkan orang Arab. Karena orang Arab itu sangat terpukau dengan kata-kata, dengan bahasa. Orang Arab itu senang sama orasi ya, khutbah ya, yang memukau gitu ya, yang indah, orasi. Kemudian senang sama syair ya kan. Mereka sangat kagum dan sangat sangat menghargai orang-orang yang pintar bicara, pintar berdebat, pintar berpuisi, itu sangat dihargai di masyarakat Arab. Allah tahu itu sehingga untuk melemahkan gitu ya, melemahkan kelebihan mereka dalam hal bahasa, apalagi ingatannya kuat ya. Kan orang dulu kan ngafal aja tuh. Allah turunkan Al-Quran sebagai mukjizat. Nah, Quran isinya apa? Ya kata-kata, bahasa, gitu kan? Ada efeknya. Makanya orang beriman kalau baca Quran kan ada efeknya. Ya, mantra, jangankan Quran ya. Kata-kata ada yang mantra ya, mantra yang aneh-aneh yang nggak bisa ngasih contoh ya, mantra. Misal mantra-mantra Jawa itu kok ada efeknya gitu ya. Ada efeknya itu sihir yang mengundang kekuatan jin misalnya. Quran juga punya efek. Kata-kata dalam Quran itu. Ini mah juga antum anti pasti bisa paham ya. Diksi sebagai pilihan kata, dia adalah kendaraan bagi makna. Cie, kendara bagi makna. Dia harus tepat tadi sesuai kamus ya, tepat, selaras dan ada efeknya. Ya, pindah dari komunikator kepada komunikan ya. Dari si mutakalim, apa yang ngomong apa sih namanya? Kalau bahasa Arabnya mutakalim ya, kepada mukhotob.
orang yang bicara kepada yang diajak bicara. Ya. Dan itu ada efeknya, diksi itu, pilihan kata itu. Setiap kata mengandung makna. Gitu. Kata ini bukan cuma kata ya, kenapa satu kata, kalau kita pakai kata ini efeknya seperti ini, karena dia punya makna. Dia adalah kendaraan, dia adalah apakah alat, bisa alat yang mengandung makna ya, untuk menghantar pengertian ya. Karena itu makin kaya perbendaharaan kata, maka orangnya punya banyak pemahaman, punya banyak pengertian kian mendalam karena kata-katanya banyak. Coba aja deh. Ya, Anda suka berkilah bahwa kualitas kesarjanaan itu adalah kepandaian orang untuk menemukan kata-kata atau pasangan kata atau istilah ya. Coba tuh. Nanti kalau kalau Anda dulu kuliah desain sejarah ya. Kayaknya sarjana itu seorang sarjana atau pakar dikenal karena dia mampu menciptakan kata, mampu menciptakan istilah ya. Clifford Geertz misalnya terkenal dengan istilah agricultural involution, ya, pembusukan pertanian itu. Ada lagi istilah apa ya misalnya. Jadi sarjana tuh cuma nemuin istilah-istilah aja, kemudian mahasiswa mempelajari istilah-istilah itu. Hydraulic Society, Oriental Despotism, istilah-istilah. Jadi sarjana cuma menemukan kata-kata aja gitu. Kata-kata tapi maknanya dalam. Revolusi Pemuda misalnya gitu. Dari imagine community, komunitas yang terbayangkan. Itu kan istilahnya Ben Anderson itu. Bayangin tuh, kuliah, belajar cuma untuk menemukan kata-kata, istilah yang di, di balik itu ada banyak pengertian yang sifatnya ilmiah dan itu perlu pergulatan intelektual yang luar biasa. Itu dahsyatnya kata-kata. Jadi jangan meremehkan kata-kata. Kalau diremehkan berarti Anda lagi omon-omon ceritanya. Manfaat diksi ya, setiap kata mengandung gagasan. Tadi udah dibilang ya. Makin kaya perbendaharaan kata kita, makin banyak idenya. Nah, fungsinya ini 5 ini. Nanti bisa dibaca sendiri sih kalau yang kayak gini-gini ya. Fungsi diksi itu mengantar gagasan atau ide ya, mewujudkan komunikasi yang efektif, ya. Nanti sama juga ada kalimat, kalimat juga kalimat efektif, ya. Cuma kita belajar yang eh, pecahan dari kalimat itu ya, diksi. Menciptakan atmosfer percakapan yang menyenangkan dan kondusif gitu. Ya, orang enak ngobrol sama kita karena kita pinter milih kata-kata gitu. Yang asik, yang enak kalau didengar enak jatuh ke hati adem. Misalnya antum misalnya ngaji ngaji di pengajian ustadz tertentu wah enak. Oh ngajinya adem ya. Padahal nggak ada hujan, nggak ada salju di situ tapi kalau hanya karena kata-kata ya ditaburi dengan kata-kata ya kita senang duduk di situ. Mencegah perbedaan persepsi atau salah tafsir ya, ambiguitas, salah apa? Kekaburan makna. Yang 5 tentunya fungsi kesantunan atau adab. Nanti kita ceritakan lagi, kita omongin lagi. Makna itu ada yang denotatif, yang ada yang lugas dan konotatif, yang apa? Bukan bukan kabur ambigu, tapi apa? Salah nih, Anda salah ketik apa? Konotatif itu apa ya? Kiasan ya, kiasan, nggak langsung, nggak lugas. Misalnya dalam kata kursi dan memukul, kata kursi dia bisa bermakna denotatif, misalnya kita bilang saya duduk di atas kursi, tapi juga bisa bermakna konotatif, ya. Mereka misalnya kursi diartikan sebagai kekuasaan. Nah, ini dalam bahasa ya. Para calon anggota MPR berebut kursi, bukan menjelang pemilu ya, bukan mereka rebutan kursi gitu, bukan tapi kursi maksudnya kursi perwakilan di MPR gitu. Di Majelis Perwakilan itu kursi seperti dia dijatuhkan dari kursi kekuasaan ya. Jadi kursi itu misalnya identik terhubung dengan imajinasi tentang kekuasaan kursi ya gitu kan. Konotatif berarti ya. Memukul misalnya petinju memukul samsak ya itu tentu denotatif ya. Tapi kalau dibilang tentara Palestina memukul mundur tentara Yahudi, oh salah cetak, salah ketik. Memukul mundur bukan dipukul tapi memang memukul mengalahkan. Nah, itu konotatif. Sederhana ya.
Yang gini-gini cuma kita singgung aja. Coba misalnya dalam pilihan kata. Kalau kita punya pilihan kata yang banyak, kita bisa menempatkan kata itu dalam konteks yang tepat ya. Konteksnya tepat, santun, kemudian berefek. Ini bukti bahwa diksi itu memiliki pengaruh, memiliki efek ya. Untuk kata mati, kita punya Indo bahasa Indonesia misalnya ada kata wafat, mangkat, mati, telah tiada, meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah, kembali ke sisinya ya, dipanggil olehnya, gugur, tewas, sampai yang kasar ya maaf, mampus, modar, mokat, dan koit. Apa? Modar itu bahasa kasar banget ya. Mokat itu bahasa preman zaman tahun 80-an. Dia udah koit, itu koit mati bahasa Betawi ya. Itu kasar kan? Mana yang kita dalam konteks kebencian, mana dalam konteks penghormatan, mana konteks penghinaan, mana konteks yang netral, mana konteks yang menunjukkan belasungkawa ya kan? Empati dan belasungkawa kan kita milih kata tuh. Contoh ya, Ratu Elizabeth ya. Penguasa kerajaan Inggris yang legendaris itu, ayo apa coba? Tewas. Masa tewas dan Wafat. tewas? Wafat ya, bisa wafat, bisa mangkat ya. Karena Hmm. dia raja atau ratu gitu kan. Terhitung sebanyak 450 tentara Belanda titik-titik dalam serangan gerilya tentara Republik Indonesia apa? Gugur. Kalau gugur kita masih menghormati dia kayak pahlawan gitu ya. Yang netral lebih netral lagi tewas gitu kan, lebih tepat ya kan. Mana lebih tepat antara gugur dan tewas? Oh, Kalau kita ini orang Belanda, pihak pihak Belandanya yang tewas berarti ya Ustadz ya. iya, ha, ha. Kalau kita orang Belanda kita bilang gugur tuh karena mereka pejuang kita. Tapi kalau Nah, kita bilang tewas ya. Kalau kita benci, wah mampus gitu. Umpama ya. Kasar ya. Ya itu kan buktinya kita bisa bilang ini kasar, berarti emang ada efeknya gitu. Di budaya Jawa dan Sunda juga gitu kan ada ragam, ada apa ngoko, kromo, kromo madyo, ada kromo inggil gitu kan. Itu kan membuktikan bahwa bahasa bertingkat, bahasa mengenal konteks dan bahasa mempunyai efek gitu ya. Eh, gitu. Entah mengapa tiba-tiba aku merasa rindu kepada ayah yang telah Pulang. pulang ya, pulang ke rahmatullah gitu ya, Hmm. berpulang ke rahmatullah atau telah tiada. Kepada pengumuman kepada warga RT 3 RW 2 kami umumkan Pulang. telah Alhamdulillah. berpulang ke rahmatullah ya kan ya. Ibu Hmm. Nur Afni dalam usia 69 tahun gitu. Itu contoh pilihan kata. Ini entah ini dari kuliah tahun lalu sih ya. Di Quran itu kan ada kaulan sadida, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Kaulan perkataan ya. Kata-kata gitu ya. Apakah kata-kata ini diksi ataukah kalimat? Memang kaulan itu lebih umum dari sekedar diksi sih, bisa artinya kalimat, bisa artinya kata. Ucapkanlah kata-kata, kalaupun kita artikan dia kalimat, toh kalimat itu terdiri dari diksi kan, dari pilihan kata. Katakanlah kaulan sadida, perkataan yang benar. Ada lagi istilah di Quran nanti udah pernah dengar semua apalagi asatiza ya yang jadi ustadz, jadi ustazah di lembaganya qaulan ma'rufah, perkataan yang ma'ruf ya kan. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Kalau mau lebih paham lagi lihat tafsirnya, Anak akan bahas sekilas aja di sini. Ada juga qaulan baligha ulaika alladzina ya'lamullah hu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Perkataan yang tegas, yang membekas ya. Ini untuk orang-orang yang menentang ya, di orang-orang munafik misalnya kalau kasih perkataan yang tegas dan membekas itu berarti baligh, nyampe. Qaulan karimah ya, itu kepada orang tua. Bayangin tuh Quran aja membahas masalah perkataan ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin
wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Tuh, dibarengin diksinya jangan ngomong ya. Jangan pilih kata itu, diksi itu. Kemudian volumenya jangan dikerasin. Nadanya, intonasinya jangan ditinggiin, jangan ditinggikan. Ditinggiin nih, salah Jakarta nih. Ditinggikan, volumenya jangan ditinggikan. Suaranya jangan dikeraskan. Ya, dari volume, selalu tuh berkaitan karena kaitannya sama adab. Kemudian kalau berucap, ucapkanlah kaulan karima, ucapan yang mulia. Ya, mudah-mudahan anak diberi taufik untuk kita semua ya, diberikan taufik untuk mengucapkan kaulan sadida, kaulan karimah. Satu lagi kaulan layinan ya, istilahnya ketika Allah menyuruh kekasihnya Musa dan Harun untuk menemui Fir'aun. Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka bicaralah kamu ya dengan diksi dan kalimat, kalau katanya diksi atau kalimat dengan kata-kata yang lemah lembut. Layyin itu lunak. Tujuannya apa? Agar dia yatazakkar, ingat mengambil pelajaran dan takut. Kalau orang keras kayak gitu dikerasin, wah tambah sombong mungkin ya, sehingga menolak kebenaran, sehingga diperintahkan oleh Allah SWT untuk kelembutan ya. Tetap ya orang sekeras apapun, searogan apapun, kepengennya ya. Kita sendiri aja kepengennya didekatin orang sama kelembutan, kata-kata yang lembut. Ya. Qaulan maisuro ada satu lagi rupanya. Ini perkataan yang dipermudah. Wa imma tu'riduna anhum ibtigha rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qaulan maisuro. Ya, ucapkan kepada mereka perkataan yang mudah. Qaulan maisuro itu maf'ul ya. Maisuro berarti dipermudah gitu ya. Seakan-akan kalau ada pilihan kata dipermudahlah kata-katanya karena mereka mungkin nggak paham gitu. Ini masih spekulatif. Silahkan dikritisi nanti kalau nyampe ke antum, ke antuna juga. Kalau kaulan sadida ya konteksnya semua orang ya kan, komunikannya. Kaulan ma'rufah tuh orang yang dikasih. Ya kalau kita ngasih sesuatu jangan diungkit-ungkit lagi, jangan nyakitin dia, kasih perkataan yang ma'ruf gitu. Kaulan baligo orang yang berseberangan pendapat atau membangkang, kita kasih perkataan yang tegas dan ngefek gitu ya, nyampe. Kaulan karimah ini kosakata yang dipilih, diksi untuk orang tua atau orang yang dimuliakan gitu ya. Kita pilih kata-kata yang mulia karena itu perintah Allah juga. Kemudian kaulan layinan pada penguasa, orang yang kejam, ya orang yang kejam atau objek dakwah. Objek dakwah semuanya pasti lebih senang sama misalnya ya ustadz yang lemah lembut gitu daripada yang kasar gitu ya, yang bentak-bentak, yang dikit-dikit ngangkat pedang misalnya. Kaulan maisuro pada orang awam ya. Nanti kalau ada masalah atau ada kritik, Ana akan menerima dengan lapang dada karena ya semua ini ya apa ya? Ana ingin apa namanya memadukan apa istilahnya ya, antara pengetahuan umum kita tentang bahasa Indonesia dengan agama kita gitu, dengan kitab suci terutama Quran ya, Quran hadis. Kalau kita ingin punya diksi yang kaya, banyak kata-kata ya, bukan istilah, frase yang banyak itu maka kita harus rajin membaca, bergaul ya, memperhatikan bahasa formal, bahasa daerah, menulis ya, terutama membaca sih dan mencari relasi makna ya dari kata-kata yang kita temukan. Ini apakah perlu ya gini-gini polisemi angkanya nggak terlalu penting ya. Satu kata ini cuma teori karena ada di buku kuliah nih biasanya kayak gini-gini. Tapi nggak terlalu penting juga. Polisemi itu satu kata memiliki banyak makna. Kita sampai 17.30 ya. Oke. Sama sih polisemi sama kayak tadi denotatif konotatif tinggi, kata-kata tinggi kalau secara denotatif dia adalah ukuran badan, tinggi badan ya kan. Tapi kalau yang konotatif tinggi hati bukan hatinya ada
hatinya ada enggrang gitu. Bukan ya. Atau hatinya ada tangga tinggi gitu jadi hatinya jadi tinggi gitu, bukan. Tapi dia adalah representasi dari makna sombong ya. Tinggi hati, rendah hati, hatinya apa? Hatinya ada di tanah apa gimana? Itu kan cuma kata-kata saja, kata-kata yang membawa representasi makna. Ambiguitas ini kan masalah diksi tadi ya. Ada kata-kata yang ambigu itu harus kita hindari kalau di dunia ilmiah, di dunia akademik nggak boleh ada kata-kata yang mengandung makna lebih dari satu sehingga menimbulkan kekaburan ya, ketidakjelasan, bermakna ganda, bermakna taksa dan lain sebagainya nggak boleh. Kalau di dunia akademik, kalau mau berambigu-ambiguan, masuki dunia puisi karena itu ambiguitas yang disengaja banyak dijumpai dalam puisi ya. Kalau puisi itu kan maksudnya ngomong gini tapi bicaranya seperti ini ya. Bikin orang bingung ya. Ada puisi, makanya ada puisi gelap itu yang maksudnya dia terlalu banyak pakai simbol, pakai majas, metafora, personifikasi sampai orang harus mereka-reka maknanya apa sih itu emang dunianya di puisi itu ambiguitas. Tapi kalau teks jurnal, makalah, skripsi itu nggak boleh ya, nggak boleh ada yang ambigu, nggak boleh yang maknanya itu konotatif, nggak boleh ya. Karena menyinggung serba sedikit aja ya ada sinonim, antonim. Jadi salah satu soalnya gini ya, mungkin ini remeh ya masalah sinonim, antonim, tapi kekayaan kita akan sinonim itu juga pertanda alamat kecerdasan juga. Pernah gak dengar cerita tentang siapa tuh yang orang ada yang ingat gak? Ada yang tahu gak? Tentang tokoh Wasil bin Atta ya, sering disinggung sama asatidzah kita ya, sama ustadz-ustadz kita ya. Karena ada dua ceramah, nah ingat kisah Wasil bin Atta itu, yang dia dites diminta khutbah, tapi dia ini cadel karena nggak bisa ngomong huruf R. Maka dia berkhutbah ya ketika dadakan gitu, dadakan diminta khutbah, dia bisa berkhutbah dengan memakai sinonim, sinonim yang nggak ada huruf ro-nya, yang nggak ada huruf ro, nggak ada huruf R kalau kita huruf R, kalau di Arab ada. Dia punya sinonimnya dan itu dia lakukan apa spontan gitu si Wasil bin Atta ini. Jadi dia punya kosakata dan diksi yang banyak sekali gitu, punya sinonim yang kaya sekali. Itu alamat kecerdasan dia nggak? Harus kita akui ya dan eh, diakui bahwa itu kecerdasan dia memilih diksi yang nggak ada huruf ro-nya karena sinonimnya begitu kaya gitu. Nah, sinonim dan antonim bahasa asing, bahasa daerah, bahkan bahasa-bahasa slang ya. Kalau kita aneh sih udah bukan Gen Z lagi, udah bukan milenial lagi, udah lewat semua itu. Tapi itu mampu memperkaya diksi juga, memperkaya diksi dan itu jadi modal kita misalnya kalau kita ngadepin murid yang ada gap antar generasi gitu ya, kita tahu diksi mereka. Ya kan gitu. Misalnya bucin ya. Bucin tuh ternyata itu kan anak kira slang ya. Ternyata udah masuk KBBI loh bucin itu. Budak cinta. Terus apalagi ya ada kata-kata slang yang dari bahasa gaul malah masuk KBBI. Karena sekarang kayaknya prinsipnya tuh mana yang lebih banyak dipakai itu yang masuk kamus gitu. Afan, Ustadz, Ya, bahasa slangnya sendiri apa, Ustadz? ya ntar dijelasin ada slide nanti. Wow. Slang itu bahasa gaul ya. Bahasa gaul tapi biasanya dipakai oleh anak muda biasanya. Komunitas tertentu ya. Kalau ibu tahu mungkin bahasa preman, bahasa prokem, pernah dengar gak? Oh, Nah itu slang, itu namanya oh slang. gitu. Itu slang. Ya di Amerika juga gitu, di Inggris, di dunia berbahasa Inggris juga begitu. Ada yang formal, ada yang slang, yang gaul gitu. Ada lagi namanya idiom. Nah idiom ini diksi atau pasangan kata ya, frasa yang maknanya dipahami, tapi kalau diurai dari per kata nggak bisa dijelaskan itu. Terima kasih. Coba kalau dipisah, terima kasih. Apa ya? Kok terima kasih? Kenapa orang yang mengucap syukur kepada orang yang berbuat baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gimana ya? Tapi kalau kita terima aja gitu, udah paham, oh terima kasih, dia berterima kasih. Tapi kalau dipecah, bingung malah. Banting tulang, misalnya. Apanya yang ditulang dibanting-banting? Banting tulang, peres keringet, peres tulang, banting keringet.
adu domba, keras kepala, kecil hati, apakah hatinya mengkerut, apakah kepalanya membesar, apakah lidahnya memanjang, panjang lidah, apakah hatinya ngumpul bersatu, bersatu hatinya satu. Enggak kan ya? Semuanya kita pahami, tapi kalau kita pecah malah jadi bingung. Itulah idiom. Ya, panjang lidah, satu hati. Wah, dia mah kelas macan. Emang macan doang. Tanah air, tanahnya nyewa, airnya beli gitu. Tumpah darah coba. Indonesia tumpah darah, apanya yang tumpah gitu. Jago merah. Cuma itu udah kita terima ya. Al-muhim itu idiom ya. Nah, selain itu apa sih? Selain itu ragam bahasa tidak formal ya, tapi sifatnya musiman dan dipakai kaum remaja atau kelompok sosial tertentu untuk internal dengan tujuan agar yang bukan kelompok tidak mengerti. Ya. Lucu-lucu aja ya, buat ini buat lucu-lucuan aja ya. Bukan sih kalau Antuna punya mad'u atau punya murid ngomong itu kita bisa paham gitu kan. Bucin. Anu lagi gabut nih, gabut udah lama juga sih, udah 10 tahunan. Baper ya. Baper tuh masuk kamus sekarang. Bawa perasaan. Ih, itu mah baper. Jangan melo dong ya. Ah, aku mah cuek. Ih, kalau kece udah tahun 80-an juga ya. Jadul, alay, lebay, jamet baru lagi. Jutek, ya, Satu jamet julid. itu. Jamet tuh ini kayak alay sama Hmm. kayak kayaknya sok keren gitu. Tapi lebay itu alay. Sekarang pembaruannya jadi jamet. Bete, bete kan boring tenan katanya. Gajah yang nggak jelas. Lucu ya. Mupeng, muka pengen, mantul, mantap betul. Wah, PDKT, kongko, kepo. Itu kepo ini udah masuk kamus. Antum kalau nggak percaya lihat KBBI online deh. Kepo, bucin, eh apalagi jutek apa julid ya. Julid kayaknya udah masuk tuh. Ajib sekarang kamus yang sekarang Dewan Bahasa sekarang tuh. Ada lagi di luar Nurul ya. Gue mah nggak habis pikir deh, nggak masuk Haikal. Tolong dong spill ke sini gitu. Ya dia mah besti-bestian. Ah gue merasa insecure deh gitu. Itu kan slang ya. Kalau zaman dulu zaman aneh ini mah ini udah di luar materi udah sembarangan ini. Zaman 80-an ini apa Ibu Happy juga ngalami nih Ogut, Garasi Bamokin, Mokal, nyokap bokap ya. Aneh ngobrol sama temen aneh misalnya yang sama anak 90-an. Gue tinggal di ini di Sidoarjo jalan apa? Jalan apa sih? Saharjo. Di situ rumah siapa? Oh, di situ rumah Bonyok. Bonyok, Bonyok maksudnya apa? Nyata singkatan ya, bokap, nyokap, Bonyok. Ah, ini contoh aja sih, Bokin, Bokinan, Rokum, Doski, Dokin zaman dulu ya. Di Malang malah anak pernah tinggal di Malang juga, lucu, lucu lagi tuh. Itu kan cuma lokal di Malang aja tuh bahasa Malang. Ini wawasan aja ya, wawasan remeh-temeh ya. Halokes tuh maksudnya sekolah. Hamur tuh rumah, Kodeo tuh wedok, gitu. Ya lu wedok, dibalik ya. Kera arek. Ih, Jadi dibalik. dia dibalik. Ane waktu itu pertama kali datang ke Malang tahun 2004 kan ada poster jalan-jalan Tahes. Waduh, Tahes. Sehat. Buat iya jalan-jalan sehat. Buat Kerang alam arek Wow. Malang. Uklam-uklam Tahes ya, melaku-melaku sehat. Ngarames itu Semarang, Ya lu. Arudam. Al-Muhim lucu-lucuan aja ini mah. Sampai di sini kalau mau latihan ini anak kirim ini ya. Sampai di sini ada persoalan nggak? Udah habis nih waktunya ya. 9 menit lagi. Ada pertanyaan nggak? Kalau bisa anak jawab, kalau nggak bisa wallahu alam bisawab kan gitu. Gampang. Nanti eh ada diksi, ada kalimat efektif, kemudian nanti ada anak juga berencana membahas secara khusus tentang puisi ya, tentang sajak yang dulu di tahun lalu nggak dibahas. Tapi anak pengen ngebahas itu. Karena tadi kaitannya sama pertemuan yang pertama itu bahwa bahasa hati kita perlu juga sih tahu sedikit tentang sastra gitu ya, karena dia yang dibicarakan kalau bahasa itu kan olah pikir dan olah rasa. Nah, keimanan itu lebih ke perasaan hati. Jadi nanti Anda akan coba mengelaborasi itu, tapi dalam konteks penggunaan kita nanti ke keperluan kita untuk dakwah lah gitu ya. Dakwah di sekolah maksudnya. Gitu. Nggak mesti juga sampai
yang mendalam gitu. Silakan, Umahat, sebelum ditutup. Ini aneh kirim ini ya. Kirimnya kemana ya? Ustadz Roja aja nanti ya. Ke Akhroja Link, aja ya. baik ini link ini dan link link apa namanya? Link Google Form yang latihan diksinya itu. Karena Baik. uh, uh, karena dipesanin sama pimpinan nggak boleh ngasih latihan terlalu banyak. Tapi barangkali dari Umahat ada yang punya waktu buat latihan di rumah. Tapi nggak dinilai gitu ya. Nah, Nah, Tafadoli. Waktu yang tersisa kemarin benar, baik, indah. Terus apa tuh yang kita bahas kemarin waktu pertemuan pertama? Eh, oh ya, jangan dilupakan dari pertemuan pertama kita kemarin bahwa sampel kebahasaan terbaik, sampel kebahasaan yang patut dirujuk adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sampel kebahasaan yang benar, baik dan indah dan penutur bahasa. Ya, sampel penutur bahasa yang benar, baik dan indah adalah siapa? Sampel penutur bahasa yang benar, baik dan indah siapa? Siapa? Kalau sampel kebahasaan secara umum Al-Quran, benar, baik dan indah. Kalau penuturnya siapa? Nabi Muhammad. Yes, Rasulullah. Rasulullah SAW ya, Nabi Muhammad ya. Cuman beliau berbicara dalam bahasa Arab ya, tapi ya itulah asatidzah udah tahu lah. Kata-katanya juga bagus, kata-katanya menyentuh gitu ya. Hmm, Antum semua tahu kan hadis yang terkenal itu hadis apa? Hadis Irbad bin Sariyah ya kan? Ketika para sahabat menghadiri apa itu majelis Rasulullah, dia bilang sebenarnya kok ini kayak sahabat langsung nangkep gitu dari pilihan kata, dari kalimat-kalimat beliau, dari bahasa tubuh beliau. Ini kayaknya khutbah perpisahan ya Rasulullah. Hati bergetar ya, air mata mau mengucur kan gitu ya. Berarti Rasulullah dalam memilih kata-kata tuh luar biasa gitu. Kalau beliau memberi nasihat atau berucap itu dampaknya itu kalau kata anak sekarang tuh mak jelek. Kita nggak bisa ngejelasin ya karena kita nggak kata-kata kita terlalu miskin untuk menggambarkan keindahan pilihan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jelas para sahabat saja bisa jadi nangis, bisa bergetar gitu ya. Kalau dinasehatin bisa sampai ngucur air mata membasahi jenggot-jenggot mereka itu kan berarti dahsyat tuh Rasulullah. Di sisi yang lain ucapan beliau begitu mudah dipahami, begitu mudah dihafal gitu. Demikian kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. nah, Gak ada nih kayak sama-sama nanya ini biar seneng. Ini dosennya ada yang nanya. Afan, Ustadz, Iya, dimaafkan. eh kalau bahasa itu kan menentukan kualitas seseorang, seperti eh, apa yang dimintakan Nabi Musa untuk minta ditemanin gitu, Ustadz, menghadapi Fir'aun itu kan, karena eh, apa perkataan yang tidak lancar. Fasih. Iya, Tidak begitu. fasih. Jadi bagaimana Ustadz kalau yang memang bawaannya kita tidak selancar atau sebagus yang sesuai dengan diksi gitu, apa menunjukkan seseorang itu jadi tidak berkualitas? Iya, pertanyaannya agak sulit juga ya. Ya, diksi pilihan kata tentu menunjukkan kualitas diri seseorang gitu ya. Seseorang yang bisa menempatkan eh, diri dalam konteks masyarakatnya memilih kata-kata dan kalimat yang akan memuliakan dia atau menjatuhkan nama baik dia. Oleh karena itu sebaiknya dia tentu yang pertama berdoa ya. Ya gitu. Kayak Nabi Musa kan. Nabi Musa kan kalau nggak salah di lanjutan ayatnya itu kami kami kabulkan doanya itu. Hmm. Ketika Nabi Musa Robi Srohli Sodri wa Yassir Amri walau data melisani ya qauli sambungan ayatnya Anda lupa Arabnya ya, tapi kami kabulkan ya kan? Kami kabulkan doanya itu. Berarti setelah doa itu Nabi Musa udah nggak
nggak cadel lagi. Tidak keluh Iya, lagi. tidak keluh lagi karena di ayat itu di rangkaian surat itu kalau nggak salah Asy-Syu'ara ya. Apa di mana tuh? Allah kabulkan doa Nabi Musa itu. Berarti setelah itu karena dikabulkan, berarti Nabi Musa setelah berdoa dengan doa itu beliau nggak cadel lagi, nggak kesulitan bicara lagi. Itu berarti doa yang pertama. Yang kedua, berlatih tentunya ya, belajar adab dan belajar dari pengalaman gitu. Dari pengalaman bahwa di konteks tertentu kita melihat orang yang kurang adab, yang kata-katanya nggak bagus, atau dari yang ketiga dari pengalaman pribadi kita sendiri waktu kita selaku manusia tentu banyak berbuat kesalahan ya, trial and error gitu. Kita ngomong begini, teman kita tersinggung, disangkanya menyerang dia secara verbal gitu ya. Kita, wah salah kata saya nih gitu. Nah kita belajar dari pengalaman itu. Tentu mau nggak mau kita harus terjun dan berinteraksi sama orang biar tahu mana pilihan kata kita yang bikin orang senang, bikin orang dan itu sunnah ya, bikin orang senang sama kita tuh katanya sunnah. Kata ustadz-ustadz kita itu supaya anak nggak jadi ustadz kata ustadz kita. Gak apa-apa kita bikin orang senang sama kita itu tujuannya untuk menyatukan hati, bikin dia memasukkan kegembiraan di hati dia, itu kan sunnah. Dan itu perlu tajribat, perlu latihan. Jadi kita juga bisa belajar dari pengalaman kita, gitu ya. Atau dari sikap orang yang keempat, dari sikap orang pada kita, oh ternyata ada kata-kata yang begini, sikap-sikap yang begini kok bikin saya kayak tersinggung ya. Ini yang salah sayanya atau kata-kata dia gitu. Kalau emang sayanya yang baper, ya berarti saya baper gitu. Kalau emang, oh enggak saya nggak baper, cuman kata-kata dia itu emang nggak tepat sih gitu. Itu kita banyak banyak inilah apa ya, banyak merenung, banyak berpikir gitu ya untuk menjadi manusia yang lebih baik dalam hal berucap. Karena masalah ucapan udah diatur tadi di Quran, udah kaulan sadida. Ana sering dinasihati juga sama ini. Dia kaulan sadida, kaulan sadida, bercanda gitu ya, bercanda tapi ngomongnya bohong misalnya atau nyerempet bohong sama istri tegur. Abu Hafid ngomongnya kalau kulu kaulan sadida. Terima kasih. Gitu. Kayak gitu. Kadang kita dari situ aja dari latihan dari tajribat itu banyak kita bisa mempertajam diri. Dan kelima dengan bertambahnya usia biasanya. Bertambahnya usia, wisdom kita, kebijaksanaan kita lebih lebih baik lah ya secara fitrah ya, yang normal ya. Biasanya orang makin tua makin makin tahu diri gitu ya. Makin tahu, makin berpengalaman dia makin tahu nih mana kata-kata yang bisa menjatuhkan derajat saya atau menyakiti orang lain gitu. Mana kata-kata yang bisa bikin saya lebih nyaman, orang lain juga nyaman. Gitu ya. Kalau alam bisawab. Kok kayak Ustadz sih tadi ngomongnya? Masya Allah. Afwan. Jadi begitu aja ya Barakallahu Fik. Udah waktunya udah habis. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Baik, Ustaz. Afwan ya, wa yakum. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Langsung. Assalamualaikum.